Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Ketua. Selamat sore. Ya, Pak Yakobus, Ketua Pengadilan Parigi, hadir di podcast Gema Sulawesi. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya pemahaman hukum terhadap pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Parigi Motong. Mungkin Pak Ketua bisa memperkenalkan diri sekaligus membuka isu apa saja yang penting untuk kita bahas sore hari ini terkait Pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni ya kalau tidak salah. Oke. Silakan Pak. Terima kasih Pak Irfan. Kalau sekarang sore ya. Ya, Selamat sore, selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian maupun khususnya warga Kabupaten Parigi Motong. Nama saya Yakobus Manu, saya Ketua Pengadilan Negeri Parigi kelas 2 ya. Saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di sini sejak Februari tanggal 8 ya, 8 Februari 2022. Tapi saya berdinas sebelumnya sebagai wakil di sini di Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 25 Juni 2021. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa ketemu ya. Nah, terima kasih kesempatan dari Pak Irfan, dari teman-teman dari Gema Sulawesi. Saya sengaja mengajak kita diskusi pada kesempatan kali ini karena sebentar lagi kita akan merayakan demokrasi ya. Kegiatan demokrasi ya, pemilihan kepala desa untuk daerah Kabupaten Parigi Motong yang dilakukan secara serentak. Seluruh kecamatan melakukan bersamaan ya, desa-desa semua. Lebih sekitar 98 desa ya. 98 desa ya. Mulai dari selatan di Sausu sampai ke Motong ya. Betapa panjangnya Kabupaten Parigi Motong. 400 km lebih. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, Pak Irfan juga ketahui bahwa pemilihan kepala desa ini sebetulnya adalah bentuk kegiatan demokrasi yang paling dekat dan levelnya itu paling terbawah. Ya, kalau mungkin yang kita akan hadapi nanti 2024 Pilpres ya. Bersamaan juga nanti juga ada pemilihan anggota dewan ya, Pilkada. Serta pilkada. Tapi yang kita perlu cermati, kenapa saya ingin ngajak bicara mengenai Pilkades? Karena Pilkades ini isunya pertama lebih dekat ya. Kita bisa rasakan setiap hari di desa kita masing-masing atau di tempat tinggal kita sendiri ya. Yang kedua adalah karena uniknya pengaturan mengenai masalah pemilihan kepala desa. Kenapa saya bilang unik? Karena secara hukum desa itu sebetulnya diatur, ada undang-undangnya ya. Kalau kita bisa googling ya, sebetulnya kita punya undang-undang khusus tentang desa. Ya, undang-undang itu ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan ada peraturan pemerintah pelaksananya mulai PP nomor 43 tahun 2014 juga PP 47 2015 serta perubahan yang terakhir PP nomor 112 tahun peraturan Menteri Dalam Negerinya yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades. Ya, ini juga udah direvisi terus sampai Permendagri nomor 72 tahun 2020 yang menyesuaikan dengan keadaan COVID-19. Ini revisi terakhir ya Pak? Ya, revisi terakhir. Jadi nanti pelaksanaan pemilihan kepala desa itu harus berstandar protokol kesehatan. Itu ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020. Namun demikian ya, yang makanya menurut saya unik dan sebenarnya juga perlu dikritisi, mulai dari undang-undang desa, PP-nya maupun peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemilihan kepala desa, ternyata tidak cukup ruangan yang diberikan atau tidak cukup pengaturan pasal-pasalnya mengenai bagaimana kalau terjadi sengketa. Sengketa pilkada dalam Pilkades itu. Pilkades ya, sengketa ini sengketa yang kayak gimana sih gitu loh. Sebenarnya sengketa itu bisa jadi misalnya tentang kalau kita bicara tahapannya ya. Kalau awal itu kan pasti bicara tentang tahap persiapan, menentukan jumlah pemilih yang bisa memilih.
Kalau kita bilang DPT ya, daftar pemilih tetap. Pemilih tetap. Nah dari sana sudah mulai bermain. Ada orang yang punya, bisa milih di beberapa tempat atau misalnya itu ya, kayak seperti awal-awal kita dulu pemilihan ya, pilkada maupun pilpres. Ini kejadian yang sama bisa juga terjadi di pilkades. Kedua, nanti pas waktu pencalonan, syarat-syarat pencalonan, seperti kemarin ada kejadian di mana calon itu dia mendaftarkan diri dengan nama yang berbeda dari nama yang dipakai sebelumnya waktu dia masih menjabat. Iya, di Desa Ongka ya. Desa Ongka. Ya. Incumbent kalau tidak salah. Betul. Jadi waktu incumbent namanya A, waktu daftar pakai nama B. Iya, dengan ijazah yang berbeda ya. Betul. Nah, mengenai kayak begini ya, persyaratan-persyaratan memang kesannya administratif, Pak. Tapi nanti dampaknya, penyelesaiannya itu tidak diatur secara spesifik, ya. Bagaimana kalau saya misalnya, saya mau daftar nih, tapi nama saya nih, kalau ada orang yang percaya, wah kalau saya maju dengan nama ini, nama yang lebih barokah ya, lebih membawa keberkahan ini, nama yang lebih menguntungkan daripada pakai nama yang lain itu. Atau nama asalnya. Sebenarnya ada tata caranya. Tapi bagaimana kalau misalnya saya tidak memenuhi tata caranya? Ini nggak diatur secara spesifik. Apakah akan mengakibatkan keguguran, tidak dapat diterimanya orang itu mendaftar atau bagaimana? Ya. Itu tidak ada yang mengatur bahwa seperti kita mengambil sampel kejadian di Desa Ongka itu umpama. Desa Ongka itu kan ada desakan untuk menggugurkan kemarin, walaupun ini sekarang kan sudah gugur. Ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya P2KD agak bingung mau mengambil sikap. Betul. Jadi kebingungan mereka itu karena menurut Pak Ketua mungkin karena salah satu faktor adalah tidak ada aturan atau mekanisme hukum yang mengatur. Betul sekali. Jadi begini ya, teman-teman sekalian ya, rekan-rekan sekalian ya, perlu kita ketahui sama-sama bahwa seperti yang tadi saya bilang Pak Irfan, bahwa undang-undang desa, PP pelaksananya, peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemilihan kepala desa itu nggak spesifik. Jadi akhirnya apa? Proses penyelesaian konflik atau sengketa yang timbul dalam pilkades ini diserahkan ke peraturan bupati atau wali kota. Ya. Nah, khusus untuk Kabupaten Parigi Motong, kita nih sebenarnya punya ya peraturan Bupati Parigi Motong yang terkini tentang tata cara pencalonan, pemilihan, penetapan, pengesahan, pengangkatan, dan juga pelantikan kepala desa yang terbaru, yaitu nomor 47 tahun 2021. Sayangnya saya belum dapat salinan resminya. Belum ada juga ya. Yang saya dapat di hasil googling adalah peraturan daerah Kabupaten Parigi Motong nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Ya. Nah, di sana pun juga sama, tidak detail ya. Jadi mungkin saya bisa ceritakan sedikit dulu. Sebenarnya dalam sengketa pilkades ini ada 12 ya potensi penyebab timbulnya sengketa. Ya. Ini yang saya petakan ya. Nomor 1 apa? Masalah kuatnya fanatisme pendukung. Khususnya kalau dia sudah nyerempet isu sara ya. Dia memakai biasanya fanatisme ini berhubungan dengan apa? Kehubungan ya, identitas tertentu, suku tertentu, agama tertentu ya, ras ya, atau golongan-golongan tertentu ya. Ini yang membuat biasanya kita ini kan satu suku dengan calon yang maju, kita mesti dukung. Betul. Atau misalnya calon yang maju itu berlainan golongan dengan keyakinan kita atau golongannya kita. Ya, mohon maaf misalnya yang maju itu adalah dari agama minoritas di desa tersebut. Sedangkan mayoritas agama dari penduduk di sekitar berbeda. Ini bisa jadi isu yang berbahaya ya. Terus juga bisa jadi apa? Black campaign. Nah, ini yang menyebabkan apa? Di desa itu bisa jadi timbul gesekan,
boleh dibilang ya perang dingin lah ya. Ya. Eh, Antara sesama antar pendukung nih. sesama pendukung. Ya. Dan itu biasanya seperti bukan cuma dibiarkan, memang diamini oleh calon-calon yang nggak bertanggung jawab. Jadi calon kepala desa sengaja, saya tahu nih di desa kita ini keluarga saya banyak, atau misalnya agama yang satu agama dengan saya banyak. Itu dipakai isunya, dilihat maju, lawan saya ini berseberangan, dihantam dari sisi yang sana. Ya, jadi masalah fanatisme ini nomor 1. Nomor 2 itu apa? Pasti money politik. Ya, serangan fajar, mau besok kita mau pemilihan, sudah disiapkan. Kadang-kadang money politik nggak selalu dalam berbentuk uang cash. Betul. Bisa juga dalam bentuk hal yang simple, penjemputan. Ya, pemilih tinggal jauh dari pemilihan. lokasi. Tinggal kalau di kabupaten kita banyak yang tinggal di daerah perbukitan, pegunungan, sementara pusat pemilihan ada di bawah. Ya, betul. Nah, kesulitan transportasi. Dengan niat baik tim sukses menjanjikan, ayo tenang, kita jemput kalian, yang penting kalian nanti harus memenangkan atau pilih pilihannya kami. Ya, itu bisa jadi tuh. Nomor 3 tuh yang pasti adalah apa? Ada yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, biasanya ada. Iya, komplain. jadi kalau selisihnya sedikit aja, misalnya selisih 2 suara, selisih 3 suara, itu fatal. Rame. Dan yang berikutnya apa? Pelanggaran masa tenang. Jadi pihak-pihak biasanya calon-calon kepala desa kan punya pendukung. Mungkin calon kepala desanya mengikuti tahapan ini nih, untuk misalnya pas masa tenang tidak melakukan kampanye. Tapi yang di bawah ini, yang karena terlalu fanatik, mereka melakukan pelanggaran masa tenang. Misalnya apa? Tetap berusaha marketing lah ya, meyakinkan. Pokoknya daerah sini harusnya udah nggak boleh kampanye nih, tapi mereka tetap. Lorong sini harus bagaimana caranya pro sama kita nih. Ya, kelihatannya lorong sini belum kita masukin nih, gimana caranya? Ya. Terus yang kelima apa? Adalah keadaan di mana ada warga masyarakat yang tidak dapat memilih. Biasanya ini berhubungan dengan DPT yang tidak valid. Ya, daftar pemilih Padahal tetap. dia warga yang wajib pilih. Iya. Dia KTP-nya di desa itu, tapi dia tidak ada di daftar pemilih. Nah, ini sumber konflik, potensi penyebab timbulnya konflik. Ya. Dan yang ada lagi penyebab konflik yang di luar ya, misalnya dari bencana alam, keadaan force majeure ya, keadaan yang memaksa, misalnya terjadi banjir, longsor, gempa bumi ya, itu bisa. Nah, ini yang berhubungan tadi dengan hasil penghitungan suara apa? Termasuk masalah penggelembungan surat suara. Surat suara bisa jadi di sana daftar pemilihnya misalnya sejumlah 150, surat suara yang dikeluarkan melebihi dari 150. Ya. Sehingga ada kesempatan orang untuk apa? Nambahin. Ya. Mestinya ada cuma mobilisasi massa dari luar wilayah pemilih itu. Jadi warga yang tiba-tiba ini siapa tiba-tiba memilih. Betul. Itu tentu akan mengundang gesekannya, warga setempat kan kenal nih. Iya. Satu dusun pasti saling kenal, tiba-tiba muncul ini siapa, milih siapa, dia pasti ribut ya. Betul sekali. Hal-hal seperti itu harusnya memang dikontrol. Nah, ini potensi ya timbul sengketa. Yang berikut yang juga sebenarnya cukup rentan adalah apa? Kalau orang itu sudah tidak mau ikut partisipasi memilih, jadi golput, tidak mau menggunakan haknya. Memang begini ya, di beberapa negara maju, kalau kita lihat statistik, negara-negara maju bahkan seperti Amerika Serikat pun tingkat keikutsertaan partisipasinya warganya dalam pemilihan tidak setinggi seperti di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berdebat tentang saya fanatik calon ini, saya fanatik calon itu. Tidak. Mereka sudah melihat bahwa
eh, yang maju ini adalah orang-orang yang profesional. Siapapun yang maju, mereka bekerjakan secara profesional sehingga kalau negara maju, tidak lagi mikir, wah nanti kalau calon yang ini maju, nanti kita dapat bantuan nggak? Nggak berpikir seperti itu. Karena kenapa? Mereka sudah profesional dalam pertama mereka sudah kerja secara profesional dan kedua warganya sudah hidup lebih di atas taraf standar ya, di atas taraf kehidupan yang bagus, sehingga nggak butuh untuk mohon maaf Ya, ya kalau seperti ada calon yang maju menjanjikan serangan fajar begitu ya, dia enggak butuh lagi. calon yang maju, jangankan serangan fajar, calon yang maju menjanjikan kalau saya jadi kepala desa kita meningkatkan PAD, kalau saya jadi kepala desa kita akan bikin sekolah gratis. Itu sudah enggak. Karena kenapa? Memang sudah sejahtera. Berarti memang sangat penting untuk tingkat pemahaman di satu wilayah itu secara menyeluruh ya, harusnya. Iya, betul. Harusnya memiliki persepsi yang sama sehingga bisa mengatasi gesekan-gesekan kecil yang seperti ini. Tapi kecil tapi bisa berpotensi besar jika Iya, jadi kalau di Indonesia kalau keadaan golput seperti ini bahayanya apa? Yaitu terjadi manipulasi suara, penggelembungan suara. Akibat apa? Surat suara yang tidak terpakai. Wah, ini nggak kepakai nih, misalnya daftar pemilihnya 150, surat suara yang disiapkan untuk segitu, ternyata yang datang nggak sampai setengah, hanya sedikit. Jadi suara itu juga ya kembali lagi ke mobilisasi massa dari luar daerah bisa digantikan oleh mereka, itu juga potensi masalah. Potensi masalah. Ya. Jadi memang berhubungan nih 12 ini kan memang harusnya punya, apalagi sudah tidak netral ya panitianya. Nah, yang berikutnya klop lah semuanya, jadi dipanggil ini semua bermain semua sistem. Jadi berarti secara sistematis ini yang dimaksud. Iya, potensi nomor 10 yang saya lihat itu biasanya adalah karena panitia pilkadesnya sendiri yang tidak netral. Ya karena kenapa? Panitianya kan juga dari desa itu. Iya, dia punya kepentingan juga. Iya, dan walaupun kita sebenarnya harus bisa percaya sama panitia yang diberikan tugas, mereka kan waktu dipilih kan juga melalui ujian juga ya, ada dan tes. Mereka juga mengambil sumpah ya untuk menjadi seorang panitia pemilihan kan. Nah, namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada potensi di sana kalau panitia ini memang memiliki kepentingan yang sama dengan calon tertentu ya. Terus nomor 11 adalah apa? Kalau incumbent atau petahana yang menggunakan kekuasaannya merapatkan barisan merapatkan barisan mulai dari apa? Dari perangkat desa dikumpulkan. Nah, termasuk di bawah ini kan kalau kita lihat ya, desa ini kan bukan cuma kepala desa, sekretaris, ada kepala dusun. Ada kepala dusunnya, ada RT RW-nya lah ya. Nah, itu bisa jadi dikumpulkan dengan dalih untuk program kerja. Padahal ujung-ujungnya hanya untuk supaya menggolkan incumbent untuk tetap berkuasa, ya. Bisa jadi di dalam rapat tersebut setengah mengancam, ya. Berarti ini menyalahgunakan kewenangan. Ini dia. Betul. Dan yang biasa lebih kelihatan lagi adalah apa? Penggunaan inventaris desa untuk kepentingan pemenangan petahana ya. Iya, yaitu asetnya desa, ya gedung desa dipakai untuk pertemuan kampanye pribadinya dia, tapi calon yang lain nggak dikasih kesempatan yang sama. Itu harusnya tidak terjadi seperti itu ya. Tidak terjadi seperti itu. Memakai anggaran desa untuk apa? Untuk seakan-akan ini kita nih sedang pakai program kegiatan desa, padahal ternyata ujung-ujungnya supaya masyarakat tahu bahwa incumbent ini bekerja dengan baik, mohon nanti tolong pilih lagi. Nah, ini juga kadang-kadang bahaya juga. Dari 12 ini, persoalan ini, kalau menurut Pak Ketua, jika terjadi ini ya, apakah dimungkinkan untuk setelah pemenangan tiba-tiba petahana menang, tetapi lawan petahana ini mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia telah menyalahgunakan kewenangannya di masa-masa tenang itu,
bahwa dia telah memobilisasi Ya, massa dari luar untuk menambah suaranya. Apakah ada aturan yang bisa menggugurkan dia atau bisa menggugurkan suaranya? Jadi dalam pengertian karena dia terbukti, setelah diproses dia terbukti, apakah ada jalur yang atau mekanisme yang membenarkan untuk menggugurkan si terpilih tadi itu? betul. Nah, kembali lagi tadi saya sampaikan, unik dari Pilkades ini karena kenapa? Undang-undang desa, PP pelaksananya maupun peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pemilihan kepala desa itu nggak mengatur secara detail tentang hal tersebut. Akhirnya apa? Kalau kita mau melihat tentang pemecahan masalahnya, diatur di mana? Pasti di peraturan bupati, peraturan daerah ya, peraturan daerah kabupaten ya. Kalau dalam Perbub. ya, Peraturan Bupati yang nomor 47, tapi ini kita masih ambil salinan 2015. Berarti di sini kecenderungan hanya pidana kurungan 6 bulan sama denda paling banyak 10 juta rupiah. ya, nih saya kutip sedikit ini ya, hasil riset saya di Perda Kabupaten Parigi Motong nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Di sana sebenarnya sudah diatur tentang sanksi pidana bila terjadi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kalau misalnya ada calon yang melakukan kecurangan seperti apa? Nah, sampai saat ini saya lihat di pasal 75, terus di pasal juga di pasal 76, 76, 77. ya, 77 ya. Di sini ya, apalagi yang nomor pasal 77 ya, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan calon kepala desa tertentu mendapatkan tambahan suara atau berkurangnya suara, yang ayat 1. Ayat 2, dengan sengaja melakukan perbuatan mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara. Ini hanya pidana kurungan. pidana kurungan yang rata-rata paling lama apa? 6 6 bulan. Dendanya paling banyak rata-rata Ya, 10 juta. 10 juta. Ini ada yang 50 juta yang 50 ini. juta ada ya. Tapi sama sekali tidak menyinggung tentang bisa merubah hasil dari ini kan. Kalau sudah secara logika, jika dia sudah pidana atau denda berarti terbukti dong. Betul. Perbuatan pidananya terbukti, tapi Hasil itu tidak bisa dirubah. tidak serta-merta membuat hasil pemilihan itu jadi batal demi hukum. Berarti itu jadi PR pemerintah daerah, itu harus Betul. diperhatikan. Nah, pengalaman saya waktu saya dinas dulu di Lombok Timur, pernah ada kejadian seperti ini. Akhirnya calon yang merasa dirugikan ini, dia terpaksa harus apa? Mengajukan gugatan terhadap keputusan bupati yang menyatakan mengangkat pemenang ini sebagai kepala desa. Dia harus menempuh fase itu lagi. Jadi dia nggak cukup dengan melaporkan lawannya perkara pidana, Tidak ya, cukup. Tidak cukup. Dia harus mengajukan gugatan secara administratif. Karena walaupun ini terbukti, walaupun dia menang, tidak secara otomatis menggugurkan orang yang digugat itu, walaupun dia terbukti. Terbukti ini menyebabkan penyelesaian sengketa hasil dari Pilkades ini nggak bersifat cepat, nggak bersifat sederhana, dan biayanya pasti nggak murah. Pasti nggak murah karena menggugat suatu peraturan bupati itu tentu punya proses yang agak panjang, PTUN. Betul. Ya. Ya. Kalau kita di Parigi Motong atau Sulawesi, apa sudah ada di Kota Palu, Pak Ketua, untuk? Kalau saya belum ngecek ya di. Kalau setahu saya masih di Makassar saja yang Kalau PTUN ada. PTUN ada sudah. PTUN ada di Palu, tapi saya belum ngecek apakah pernah ada gugatan Pilkades di PTUN Palu. Ya. Namun demikian memang maksudnya begini. Berarti sebenarnya yang kejadian kita di Lombok Timur itu begini, yang digugat bukan hasilnya, tapi yang digugat putusan bupati yang. Betul sekali. Jadi gini, di Lombok Timur waktu itu dia tidak terima dengan hasil penghitungan suara itu. Dia tidak terima, ya, dan dia melaporkan ada kecurangan. Dia melaporkan pidananya, ya. Tapi tidak serta-merta membuat
gugur. walaupun dia dimenangkan oleh dia. Walaupun sudah ada laporan pidana, ya, dan diproses perkara pidananya, tapi nggak langsung gugur. Walaupun dia menang. Iya, Jadi yang dijalani oleh terlapor itu hanya yang tertuang ini. Umpama saya ambil sampel Pak Riki saja, Pak. iya, Berarti kalau umpama saya nih menggugat iya, keberatan dengan hasil itu, saya ini terus ternyata terbukti saya menang di pengadilan umpama. Jadi si pemenang itu kalah, tapi dia hanya menjalani ini. iya. Kalau Dia tetap sebagai pemenang di desa itu. betul, makanya maksudnya begini. Ya, sanksi pidana ini tidak serta-merta membawa langsung kepada akibat pengguguran Ya kan padahal hasil. targetnya nih saya menggugat supaya dia gugur ini, Iya. supaya dibatalkan waktu itu. Iya. Jadi nggak selalu juga sebenarnya begini, tidak selalu juga bahwa bila terjadi kecurangan kita menyelesaikannya dengan cara menggugat ke pengadilan tata usaha negara tentang SK Bupati, ya. Bisa jadi juga sebetulnya Ini maksudnya alternatif lain, solusi yang bisa ditawarkan. solusi yang bisa ditawarkan adalah apa? Kalau Bupati memerintahkan untuk apa? Melakukan pemilihan ulang di desa tersebut. PSU dia ya, pemungutan suara kembali. Pemungutan suara Suara kembali, ya, pemungutan suara ulang, ya. Jadi harus ini sekali lagi saya bilang ini nggak diatur jelas. Jadi terserah bupatinya dong. Terserah bupati. Kalau bupati bisa, Kalau bupatinya bilang ya sudah terbukti seperti itu, pemilihan ulang saja. Itu bisa. Tapi kalau Pak Bupatinya bilang tidak perlu pemilihan ulang, itu saja tetap lantik ya. Ini kan tinggal selesaikan saja, umpama ada denda 10 juta ya sudah selesaikan saja. Sudah, bagaimana itu Pak kalau begitu? Berarti tetap lanjut dia. Iya, bisa jadi misalnya begini. Penggelembungan suaranya ada, terbukti, money politicsnya ada, tapi hasilnya kalau bahasa politiknya landslide, ya, jauh sekali. Misalnya dia memang menangnya itu tingkat kemenangan 10%, 90%, mayoritas, karena calon mungkin cuma 2, ya. Nah, calon yang kalah ini kan mungkin suara cuma 10%. Ya. Mungkin setelah dihitung-hitung atau yang terbukti di persidangan perkara pidananya, yang money politics itu hanya 5% dari suara. Sehingga kalaupun misalnya gini, kalaupun disuruh pemilihan ulang sekalipun 5% ini tidak berarti banyak terhadap hasil total semuanya. Oh. Jadi bisa jadi pemerintah itu berpikir, Bupati berpikir, ngapain dilakukan pemilihan suara ulang? Toh hasilnya memang landslide, jauh sekali. Oh, bisa. Ada standar yang harus dilihat. Ya, nah ini yang tidak ada ukurannya. Harusnya ada ukuran yang dimasukkan di dalam situ terkait langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan untuk jika terjadi. Betul, itu yang saya maksud. Makanya begini. Jadi kalau nanti misalnya setelah hasil dari pemilihan kepala desa ini keluar, maka sebetulnya para pihak itu tidak dapat memastikan, ya, cara atau metode yang pasti Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketanya mereka. untuk mencari kebenaran versi mereka harus menempuh apa. Maka Iya. jika itu tidak memiliki kejelasan, tentu potensi konflik yang akan terjadi lebih besar lagi. Kenapa? Karena tidak ada solusi Betul. dalam persoalan itu. Solusi ini kan harusnya memuaskan kedua belah pihak. Tetapi kalau sudah tidak terpuaskan, pasti ada gesekan yang seperti yang Pak Ketua khawatirkan. Jadi kalau dalam ilmu hukum kita sebut ini namanya norma kabur. Jadi aturannya tidak jelas. Bagaimana caranya kita menyelesaikan? Oh nih, saya menemukan fakta bahwa yang menang ini ternyata melakukan kecurangan. Nah, apakah hanya dikenakan pidana saja? Apakah pidananya nanti dapat langsung menyebabkan keguguran, ya, menggugurkan atau membatalkan hasil pemilihan, ataukah bagaimana? Ya, jadi sampai saat ini setelah saya
teliti masih belum ketemu ini. Saya jadi penasaran, makanya nanti kami akan coba mengecek juga ke pemerintah daerah tentang yang nomor berapa tadi ya, yang nomor 47 tahun 2021 ini kami mungkin nanti akan coba mengambil. Jadi teman-teman yang maju di Pilkades untuk dipahami bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur bahwa jika salah satu kandidat menginginkan atau menolak hasil, dia mau menempuh jalur hukum, maka belum ada, atau mungkin tertuang di nomor 47 tahun 2021, cuman sosialisasinya mungkin kurang. Pak Ketua belum memegang salinan itu. Kami juga baru tahu ada yang terbaru, jadi belum paham dengan pasti. Cuma kalau mengacu kepada aturan sebelumnya ya ini tidak secara otomatis menggugurkan atau membatalkan hasil pemilihan itu. Nah, alternatif yang ditawarkan Pak Ketua tadi ya seperti apa tadi ya Pak Ketua ya? Jadi akhirnya begini, kalau terjadi pelanggaran yang menyebabkan sebenarnya hilangnya atau poin-poin ini yang merugikan kandidat lain ya. Ya, merugikan kandidat lain dalam arti sebenarnya bisa mempengaruhi terhadap hasil dari perhitungan suara. Maka sebenarnya kalau dilihat dari peraturan bupati tersebut ya, peraturan daerah ya. Peraturan bupati. Peraturan daerah yang tahun 2015 ini sebenarnya bergantung kepada kebijakan bupati selaku kepala daerah ya. Jadi kalau Pak Bupati merasa ini tidak perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang, ini bisa tetap walaupun dia dipidana. Ini Perda kalau secara ini tinggian mana Perda sama Perbu? Perda sama ini status atau setara atau lebih tinggi Perda? Jadi gini, kalau dari kepatutan secara hukum seharusnya kan ini kan begini di sini tulis. Sekarang udah make peraturan bupati, padahal sebelumnya menggunakan Perda, peraturan daerah. Sama ya? Kalau Perda itu dibuat eksekutif bersama dengan legislatif. Ini. Jadi sebenarnya kalau legitimasinya lebih tinggi Perda. Perbub itu semacam kayak juknisnya. Pelaksana, dia harus tunduk kepada yang di atasnya, yaitu peraturan daerah. Ya, sama seperti undang-undang dibuat presiden dengan DPR. Iya. Nah, untuk detail di lapangan, maka presiden ya dalam hal ini eksekutif, dia membuatkan peraturan pemerintah PP. Sama dengan ini. Jadi harusnya peraturan bupati ini punya payung lagi di atasnya, itulah Perda. Ya, harusnya begitu. Betul. Makanya gini, kalau dia mau memuat sanksi pidana, sebetulnya lebih detail tuh di Perda, mestinya di Perda. Karena kenapa? Perda ini kan hasil kesepakatan yang disetujui oleh legislatif, wakil rakyat, ya DPRD dengan bupati. Dan mungkin melibatkan pihak-pihak yang lebih berkompeten seperti Forkompinda mungkin bisa dilibatkan dalam persoalan diskusi lanjut tentang hukum kan. Kalau memang Forkompinda hanya sebagai istilahnya sebagai pemberi masukan dari luar ya. Tapi legislasi peraturan perundang-undangan Perda ini kenapa saya bilang lebih kuat? Karena dia disahkan dan disetujui oleh rakyat, diwakili oleh DPRD. Legitimasinya tentu lebih tinggi. Lebih kuat ya. Jadi ini produk hukum yang ada campur tangan rakyat di dalamnya. Jadi hampir dipastikan tidak ada kepentingan umpama kalau cuma bupati itu enggak ada. Ya kan begitu. Jadi tidak menghilangkan ke pemikiran seperti itu. Perda ini semestinya bisa mewakili semua golongan atau semua perwakilan yang ada, perwakilan masyarakat yang ada di DPRD. Ya. Nah, saya juga perlu sedikit mungkin saya bahas juga kenapa kita perlu sosialisasi, mencerdaskan warga
warga Kabupaten Parigi Motong menjelang nanti Pilkades ini, dan khususnya juga semua calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa. Karena kenapa? Sebenarnya jabatan kepala desa ini adalah jabatan yang boleh dibilang menjanjikan. Ya, jabatan kepala desa berbeda dengan camat. Walaupun camat lebih di atasnya. Camat ini karir, dia nggak pakai pemilihan. Benar. Dia karir. Sedangkan kepala desa ini dipilih. Jadi dia ini jabatan politis paling rendah dan paling terdekat dengan masyarakat. Dia langsung bersentuhan dengan grassroots ini. Betul. Jadi kita bisa merasa begini, sekalipun mungkin calon kepala desa itu masih muda, mungkin dia bukan asal dari birokrat, bukan PNS, tapi kita bisa yakin ini calon yang bagus, kita bisa pilih. Betul. Ya, berbeda dengan camat otomatis langsung. Kalau karena jabatan karir ya, kalau sudah mau naik pangkatnya di situ dia sudah memenuhi syarat ya boleh. Betul. Kalau dipilih kan biar sarjana, kalau SMA yang dipilih ya SMA yang jadi, kan ini bedanya. Jadi enggak benar sekali. Jadi memang agak rumit kalau saya baca-baca ya hasil searching Google ini dari Pak Ketua, memang agak banyak hal yang perlu didiskusikan dengan pemerintah daerah tentang penegakan. Mungkin jangan-jangan bukan hanya terkait dengan desa ini, Pilkades, mungkin ada beberapa hal lain yang perlu untuk dibenahi oleh pemerintah daerah atau diberikan masukan. Seperti apa Pak Ketua yang? Iya, kayak misalnya begini, kita perlu sadar bahwa Kabupaten Parigi Motong ini kabupaten yang cukup unik. Kenapa? Karena kita kalau dilihat di peta itu seperti huruf C ya. Benar-benar. Memanjang dari Sausu sampai Motong, dari selatan ke utara. Ya, seperti C begitu ya. Nah, karena begitu jauhnya ya, dari pusat pemerintahan ke Motong saja berapa jam. Dari kita ke Sausu saja sudah berapa jam. Benar. Ya. Jadi pemerintah harus memikirkan distribusi, bukan cuma kalau kita sekarang bicara Pilkades ya, mengenai distribusi surat suara, kelengkapan untuk pemilihan, dan juga keamanannya. Ya. Nah, pemerintah juga harus berpikir dengan kondisi geografis yang seperti sekarang, ada banyak warga yang masih tinggal di perbukitan, di gunung-gunung yang susah terjangkau. Itu sudah harus difasilitasi agar bisa memutus mata rantai yang tadi itu, money politik itu. Iya, jadi orang keadaan-keadaan seperti ini, karena kan kita melakukan pemilihan yang serempak, bersamaan, harinya sama, jam mulainya sama, jam berakhirnya juga sama, ya. Jadi bayangkan kalau kita misalnya kita punya warga desa, ada desa yang luasnya cukup luas, mulai dari bibir pantai sampai naik ke arah gunung. Terus pusat desanya, misalnya kantor desanya dipusatkan di daerah pesisir, di pinggir pantai, di jalan daerah Trans ini ya. Untuk menggapai warga yang di atas, kalau pemerintah desanya nggak siap, panitianya nggak siap, ini jadi bisa jadi sumber konflik. Karena kenapa? Nanti calon-calon yang tidak bertanggung jawab, mereka akan berani untuk jemput bola ke sana. Betul. Jemput pemilih. Dengan alasan apa? Tenang saja, transport kita yang tanggung. Ya benar. Tapi kalian harus pilih calonnya kami. Berarti money politik itu tidak mesti ini uang pilih saya. Nggak mesti. Ya, umpama masyarakat di atas bilang jauh sekali, tapi kalau kau siapkan kendaraan saya ke sana, saya pilih kau. Nah ini juga agak sulit juga. Apalagi kalau misalnya nanti tenang, sampai di sana ada sarapan, kopi, rokok, aman. Yang penting kau daftar. Intinya difasilitasi oleh salah satu kandidat, itu yang tidak dibenarkan sebenarnya. Betul. Berarti harusnya pemerintah desa yang harusnya siap untuk memfasilitasi hak suara itu supaya bisa sampai tanpa intervensi oleh. Betul. Berarti memang
Jadi Pak Ketua, selain ini kan ada solusi-solusi yang untuk mencegah timbulnya konflik. Ya, Jadi ini komitmen antar calon ini seperti apa yang dimaksud dalam ini? ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa kalau kita mau mencegah ya timbulnya konflik atau sengketa pilkades, dimulai itu pertama dari siapa? Dari calonnya sendiri. Calonnya ini harus sama-sama punya pemahaman yang sama, punya satu motivasi yang sama bagaimana caranya mensukseskan pemilihan ini tanpa ada keributan, tanpa ada sengketa, tanpa ada pelanggaran. Jadi masing-masing ini harus punya integritas, bukan cuma biasanya kan kita kalau di pengadilan kita bilang namanya fakta integritas. Ya, fakta itu. Kita membuat fakta integritas. Oh, saya akan bekerja sesuai dengan SOP, tidak menerima suap, tidak melakukan korupsi ya. Itu fakta integritas yang kita buat. Nah, kalau dalam pemilihan ini, maka semestinya calon-calon ini dia harus Ada pernyataan dibuat siap menang, siap kalah. betul Ya. di hadapan masyarakat. Betul, supaya masyarakat tidak mudah terprovokasi. Iya. Dan karena kandidatnya sudah siap legowo kalau dia kalah. iya, betul. Jangan sampai maksudnya begini, mensalahartikan bahwa kita itu tidak boleh mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan. Boleh mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan, tapi maksudnya yang sikap legowonya itu ditunjukkan dengan apa? Ya kita nggak anarkis. Menempuh mekanisme yang disiapkan. Kita nggak menjelek-jelekan lawan dengan cara-cara yang tidak etis ya. Kalau mau menyerang lawan, serang dengan programnya, ya. Kayak contoh ya, yang sebenarnya yang paling ekstrim kita lihat contohnya yang pertama kali itu waktu pemilihan gubernur DKI, zamannya Ahok. Oh, Ahok sama Anies. Ya, sentimennya keras sekali. Oh, keras sekali. Ya, sampai kita di daerah pun ikut terbawa, padahal kita tidak memilih. Bukan warga DKI toh. Benar ya. Kita orang bukan warga DKI, tapi kita orang jadi kita yang panas. Ikut malah panas. Di daerah sudah gontok-gontokan daerah itu. Betul. Padahal ini skopnya bukan konsumsi kita, bukan. Ya. Iya, kita hanya penonton saja. Nah, ini yang maksud saya gini loh. Calon-calon ini harus bisa, dia menunjukkan komitmennya, dia harus bisa mensosialisasikan ke pendukungnya. Saya ini sudah komitmen, kita akan menyelenggarakan pemilihan yang jujur, yang adil, yang bersih. Dia yang harus mengkampanyekan, itu nomor satu. Ini kalau para calonnya nggak melakukan ini. Ini tentu calon ini melakukan sekaligus dengan koordinator tim ses. Jadi harus dilibatkan agar tidak terjadi gesekan. Dan itu harus dilakukan secara bersama ya. Jangan satu terpisah. Saya memang maksud saya gini, di negara demokratis sekalipun seperti Amerika, itu masih tetap masih ada. Ketat, tapi iya, kayak misalnya waktu kemarin Donald Trump ya lawan Joe Biden ya. Itu tetap ada istilahnya kalau ada gesek-gesekan. Kalau kita orang bilang bagara ya. Bakugara betul. Iyo, bakugara. Biasa memang, tapi kadang-kadang gini kita lihat, kok kebangetan ya. Nah, kalau kita di daerah, karena skup desa kan kecil. Hari ini saya nyalon, belum tentu saya jadi, besok masih tetap tetangga. Betul. Jangan sampai gini, kemarin kamu ini di golongan yang ini, calon yang ini, kamu dulu nyalon, kamu nggak terpilih, sekarang rasain kamu. Nggak boleh begitu. Saya agak tertarik dengan poin 4. Musyawarah mufakat bila terjadi sengketa. Apakah itu dalam musyawarah mufakat itu bisa mengambil keputusan untuk melakukan pemilihan ulang? Maksudnya secara dasar, secara hukum maksud. Apakah dimungkinkan untuk dilakukan itu? Sebetulnya bisa. Jadi gini, kan saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi karena di dalam peraturan yang saya teliti, mulai dari Undang-Undang Desa, PP pelaksananya maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa, bahkan ada tentang itu. Tidak ada kepastian bahwa apakah kalau terjadi
kecurangan dan dibuktikan secara pidana ternyata bisa menggugurkan atau membatalkan hasil. Tidak ada itu. Jadi kalau memang si tersangkanya tersangkanya legowo ya. Sudah kita pemilihan ulang saja daripada ribut-ribut. Bisa sebetulnya. Bisa. Jadi bisa ditempuh cara musyawarah mufakat itu. Sebetulnya bisa. Jadi mungkin yang fasilitasi mungkin pemerintah atau daerah atau apa ya. Memang tetap. Jadi maksudnya begini, namanya saja musyawarah ya. Musyawarah ini kan bahasanya orang Indonesia. Benar. Kalau bahasa hukum itu namanya sebetulnya mediasi. Mediasi betul. Mediasi dua atau lebih pihak yang bersengketa bersepakat ya, ditengahi dengan satu orang yang netral. Yang netral siapa? Pasti pemerintah daerah. Ya. Pemerintah daerah ini harus netral. Jadi kalau para calon bilang lah, misalnya calon yang berseteru ini, yang maju ini ada lebih dari 2, 3 atau 4 calon. Ternyata yang melakukan kecurangan tuh ada 1 atau 2 calon. Dan mereka ternyata sudah sama-sama mengaku minta maaf. Kalau tidak mau diperpanjang dan tidak mau ruwet, sebenarnya mereka bisa sama-sama sepakat, ya sudahlah, saya ngaku salah. Ya. Nah. Walaupun agak sulit ya, hampir kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan tidak ada yang mau mengaku. Kayaknya mereka pasti akan lari ke poin 5 nih ya Pak. Ya, Pak Ketua. Poin 5 ya itu pasti ajukan penyelesaian hukum. Iya. Jika nggak berhasil mencapai musyawarah tadi berarti dimungkinkan untuk dilakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan apakah pemilihan akan dilakukan ulang atau tidak. Jadi itu penting untuk dipahami. Yang penting bersepakat, walaupun agak kecil kemungkinan bersepakat. Nah, makanya. Nah, ini yang poin kelima yang paling terakhir nih, ya kalau tidak mufakat, musyawarah mufakatnya mentok, ya terpaksa. Tapi ini gugatannya terhadap keputusan TUN tentang hasil pilkades, begitu. Ya, jadi kan gini, keputusan TUN itu kan maksudnya kalau di pengadilan negeri dia tuntutan pelanggaran pidana saja ya. Jadi maksudnya gini, keputusan dari bupati itu disebut namanya keputusan pejabat tata usaha negara. Oh iya. Ya. Nah, jadi keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini bupati yang menetapkan siapa kepala desanya berdasarkan hasil pemilihan. Nah, itu yang digugat di peradilan tata usaha negara. Tidak di pengadilan negeri. Tidak, karena berbeda kompetensi atau kewenangan. Berarti keputusan bupati sebagai pejabat tata usaha negara itulah yang digugat di PT TUN ini. Betul. Di peradilan TUN. Peradilan tata usaha negara. Sementara dugaan pelanggaran pidananya bisa diajukan ke pengadilan negeri. Seperti kejadian yang Pak Ketua cerita tadi di sana, di Lombok Timur. Jadi dia mengajukan ke peradilan tata usaha negara, PT TUN dengan pengadilan negeri. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat yang tadi pasal-pasal sanksi pidana yang di dalam Perda, karena dia ancamannya kurungan, maka dia sifatnya itu tindak pidana ringan. Nah, saya perlu jelasin nih buat semua calon kades dan pendukung. Bedanya tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasa apa? Namanya tindak pidana ringan. Ringan dalam arti apa? Hukumannya ringan, ancamannya ringan, pembuktiannya juga ringan. Dan tidak mesti ditebus dengan hukuman badan mungkin. Iya, karena kenapa? Ada sanksinya itu alternatif, bisa kurungan atau pengenaan denda. Jadi dia cukup selesaikan denda, dia selesai, aman dia. Nah, yang mirip dengan tipiring ini adalah apa? Tilang contohnya. Nah, jadi di dalam perkara tipiring tidak melalui kejaksaan, langsung penyidik di kepolisian bertindak. Bisa menilang di tempat? Ya, bukan tilang di tempat ya. Maksudnya mengarahkan. Gini, dia langsung bertindak seperti jaksa. Langsung mengajukan, mendaftarkan perkara di pengadilan. Sidangnya juga sidang tunggal, bukan majelis. Jadi bukan majelis, sidang tunggal bisa. Uniknya perkara tipiring ini, kalau dia bukan pidana perampasan kemerdekaan, hukumannya entah itu denda,
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka atau hukuman percobaan, maka dia tidak ada upaya hukum. Nah, ini menarik nih. Tidak ada upaya hukum, artinya pertama dan terakhir di pengadilan negeri. Kalau dia pemidanaannya adalah kurungan, maka dia si tersangka atau terdakwa ini hanya dapat melakukan upaya hukum satu kali saja, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Nah, makanya prosesnya disebut namanya tindak pidana ringan, karena memang upaya hukumnya memang terbatas. Hanya ya lingkupnya cuma di situ secara aturan yang Betul. tidak ada hal-hal lain yang bisa memberatkan untuk. Iya. Karena sudah paling mentok ya seperti Pak Ketua bilang tadi 50 juta itu yang paling Ya, tinggi. tapi seringkali ya saya dapati ya perkara-perkara tindak pidana ringan yang mengandung unsur ekonominya tinggi itu rasanya bentuknya tindak pidana ringan rasanya kayak pidana biasa. Wah, Ya, maksudnya gini loh Pak, pembuktiannya dia mengajukan saksi-saksi. Terus ada saksi yang meringankan, terus ada upaya pembelaan yang sedemikian rupa dari si terdakwa, itu seperti seakan-akan kayak perkara pidana biasa. pidana biasa saja. Jadi memang ruwet ya. Kalau ada nilai ekonomisnya tinggi. Nah, di dalam perkara perkara sengketa pilkada, tindak pidana sengketa pilkades ya, pilkades. Saya mendapati dulu waktu saya dinas di Lampung juga sama. Sama seperti. Iya, jadi maksudnya begini, ada kecenderungan di mana orang-orang itu berusaha sedemikian rupa tersangka atau terdakwanya untuk melakukan perlawanan atau pembelaan yang hebat. Ada. Berusaha membuktikan bahwa misalnya dia tidak melakukan kecurangan, ya. Berusaha membuktikan bahwa yang dilakukan itu bukan money politik, contohnya itu ya. Jadi memang sebenarnya seperti tadi ya. Jadi sedangkan melalui peradilan pun akan terjadi perlawanan yang keras. Jadi hampir dipastikan musyawarah mufakat itu akan menjadi titik buntu juga di situ, tidak ada. Ya, kalau dia sudah dipidanakan ya, dilaporkan secara pidana, itu butuh kerendahan hati yang luar biasa dari si tersangka ini. Itu hampir tidak mungkin. Untuk apa? Untuk legowo, minta maaf, mengakui perbuatannya, dan minta kasarnya gini, sudahlah saya memang salah, ayo kita berdamai. Gimana ini? Ini sama dengan ceritanya sudah mencuri suruh ngaku kan, tidak bisa ini. Iya. Ini agak berat. Jadi memang kalau dalam perspektif hukum berarti masih ada hal-hal yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah daerah. Ya. Dalam hal ini mungkin tentang mekanisme aturan yang mengatur mekanisme regulasinya, tentang, pengaturannya itu masih. Jadi ada batas umpama yang bisa kalau toh ada maka harus ditaruh batasan bahwa yang seperti apa yang bisa untuk dilanjutkan dipertimbangkan mengajukan PSU. Ya. Harusnya ada batasan seperti itu. Persis Pak. Yang seperti Pak Ketua bilang tadi mungkin ini tidak mungkin biarpun dia terbukti dia tetap menang. Iya. Jadi tidak perlu itu. Betul. Nah, tapi ada yang mungkin selisih seperti Pak Ketua bilang tadi ya 1% itu mungkin berpengaruh, bisa mempengaruhi hasil. Iya. Kayak misalnya begini, ternyata selisih suaranya 3 suara. Ya, selisih 3 suara dan ternyata itu betul-betul selisih 3 suara itu adalah hasil dari penggelembungan suara, money politik atau apalah ya. Kecurangan-kecurangan. Ya, yang penting curang. Nah, ini yang butuh kita diregulasikan oleh. Harus ada batasannya. Iya, sehingga nanti bupati dalam menentukan sikap. Ini kan panitia di desa memberikan hasilnya ke Badan Musyawarah Desa. Betul. BUMDes ini naikin ke bupati, ini loh Pak Bupati, ini hasilnya nih kayak begini. Keadaannya kayak begini. Nah, bupati selaku pemimpin pemerintah daerah, dia harus segera menyikapi sikapnya ini harus ada dasar hukumnya. Dan itu yang harus diatur. Iya, kalau dia nggak ada dasar hukumnya, lagi-lagi nanti bilanglah dia memerintahkan ini beda selisihnya nggak seberapa. Ya, dia sekalipun dia dihukum, dasar. sekalipun dia nggak akan merubah hasil. Nah, tapi kalau ini umpama ada satu kasus yang bisa merubah hasil, tindak lanjuti. Akhirnya apa? Orang yang kecewa,
saya nggak terima dengan sikapnya Pak Bupati yang begini, Betul. keputusan Pak Bupati ini. Karena kenapa Pak Bupati tidak cukup dasar hukum yang mengaturnya? Ya, tapi kalau ada aturan itu kalau dia bicara boleh. Iya. Karena ada yang tertulis. Hukum ini kan bukan hanya sekedar di ini harus ada hitam di atas putih. Betul. Mungkin Nah, seperti itu. regulasi yang seperti ini nanti ini yang menyebabkan sebenarnya merepotkan kalau tidak tidak diatur, tidak diregulasikan, merepotkan nanti Pak Bupati. Ya. Dia Intinya perangkat-perangkat yang terlibat langsung di dalam Iya. seperti PMD, Pak Iya. Bupati, ya pasti akan pusing dengan persoalan ini. Ya, jadi Pak Irfan harapan saya Ya, harapan Pak Ketua ini yang paling bagus apa? nomor satu ya untuk semua masyarakat Kabupaten Parigi Motong maupun masyarakat lain di kabupaten lain yang sedang bersiap menghadapi Pilkades, ya khususnya semua calon-calon kepala desa harus menguasai tentang pengaturan kegiatan pemilihan kepala desa dengan baik. Kalau kita tidak menguasai, tidak mengetahui peraturan tersebut, nanti akan menyebabkan kita ini salah langkah. Maksudnya mau membela kepentingan kita, tapi caranya salah. Misalnya kayak kejadian kemarin di desa Ongka, betul. ya. Wah, itu apa namanya fanatisme pendukungnya tinggi. Kami tidak terima ini. Calon kami ini ditolak. Ya, karena ada kepentingan politik atau apa yang Padahal sebetulnya kalau pendukungnya itu tahu aturannya, mereka akan sadar sendiri, oh iya ya, memang kita ini nggak memenuhi aturan, ya mau bilang apa? berarti sosialisasi juga sangat perlu dalam persoalan. Sosialisasi perlu. Jadi yang kedua saya harapkan dari pemerintah daerah kabupaten ya, khususnya di kita ya, Parigi Motong ya, adalah agar apa? Kita pertama menyiapkan legislasi yang bagus. Legislasi yang komprehensif, menyeluruh ya, dan juga mensosialisasikannya itu ke masyarakat. Jadi jangan sampai nanti timbul konflik, timbul masalah dalam pelaksanaan ini, dalam pelaksanaan Pilkades ini akibat apa? Karena ternyata jangankan masyarakat tahu aturannya, ternyata dalam peraturan Daerah bupati sendiri tidak ada. ya, peraturan pelaksana, peraturan bupati maupun peraturan daerah sebagai peraturan payung utamanya itu ternyata tidak ada. Ya, kayak yang tadi saya bilang, Pak Bupati untuk menentukan apakah ini perlu pemungutan suara ulang atau tidak terhadap hasil tindak pidana kecurangan dalam Pilkades, itu kalau nggak diatur nanti jadi jerat sendiri, menyebabkan kesulitan buat Pak Bupati. Ya. Jadi harapan saya itu semoga ke depan kita bukan cuma bisa melaksanakan kegiatan demokrasi dengan tertib, aman dan lancar, tapi juga masyarakat kita bisa lebih cerdas dalam memilih pemimpin-pemimpinnya, mulai dari kepala desa. Kalau begitu demikian penyampaian dari Pak Ketua, maka insya Allah kita akan sambung lagi nanti jika ada kesempatan tentang sosialisasi hukum-hukum yang penting untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Parigi Motong perlu disosialisasikan. Kita akan berjumpa kembali dengan Pak Ketua di waktu yang berbeda. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketua kepada Gema Sulawesi. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.